Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala muridun yabaddin. Berjumpa kembali dalam mata kuliah aplikasi komputer teknik arsitektur Win Maliki Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar toolbar modify pada program AutoCAD. Langsung saja, untuk AutoCAD yang saya pakai saat ini adalah AutoCAD 2017 dan berikut tampilan dari AutoCAD 2017. Untuk toolbar modify sendiri ada di panel home bersebelahan dengan draw, namun tatanan ini tidak sepenuhnya seperti ini, tapi ini bisa di arrange tatanannya, tapi biasanya defaultnya untuk modify perletakannya ada di sebelahnya draw. Nah, untuk modify sendiri ini tidak bisa digunakan atau tidak berfungsi ketika tidak ada objek yang akan kita modifikasi. Jadi kita bisa menggunakan tools ini harus ada objek terlebih dahulu. Baik, di sini kita akan jelaskan satu persatu dari komen yang ada di toolbar modify sendiri. Yang pertama ada move. Move ini fungsinya untuk memindahkan objek. Kita harus menyeleksi objek tersebut, lalu kita bisa ketik M dan enter untuk shortcutnya. Lalu yang kedua ada rotate. Rotate ini untuk memutar objek dari base point. Kita bisa ketik RO lalu enter. Kemudian yang ketiga ada trim. Trim untuk memotong objek dari sisi satu ke sisi lain. Kita bisa ketik TR lalu enter. Pasangannya trim ada extend. Extend sendiri untuk memperpanjang objek ke sisi objek lain. Ini kita bisa ketik EX kemudian enter. Berikutnya ada tool copy untuk menggandakan objek ke tempat lain. Ini kita bisa ketik CO lalu enter. Lalu yang keenam ada mirror. Mirror ini untuk membuat bayangan dari objek yang sama. Biasanya objeknya ini akan bersinggungan dengan objek aslinya, kebalikannya. Nah, untuk shortcutnya sendiri di keyboard kita bisa ketik MI lalu enter. Kemudian yang ketujuh ada fillet. Fillet ini untuk menggabungkan dua garis dengan bidang lengkung yang memiliki radius, dan radius ini kita tentukan biasanya. Kita bisa ketik F lalu enter. Kemudian stress ini kita bisa ketik STR lalu enter. Ini fungsinya untuk melonggarkan objek dengan seleksi polygon atau windows. Kemudian yang ke-9 ada scale. Scale ini untuk memperbesar dan memperkecil objek secara proporsional. Jadi bentukan objek tersebut tidak berubah, namun yang berubah hanya besar dan kecilnya saja. Ini kita bisa ketik SC lalu enter. Kemudian yang ke-10 ada array. Array ini untuk mendistribusikan objek dengan jumlah yang banyak. Kita bisa ketik AR lalu enter. Kemudian yang ke-11 ada offset. Ini untuk menggambar sejajar dengan garis asli. Ini kita bisa ketik O kemudian enter. Dan yang ke-12 ada explode. Explode sendiri untuk memisahkan objek menjadi bagian-bagian kecil. Ini kita bisa ketik EXPL lalu enter. Kemudian selain ada beberapa komen di modify, di bawahnya ada tambahan komen lain sebenarnya, tapi untuk tambahan komen lain ini jarang sekali kita gunakan, atau mungkin ada beberapa praktikan yang memanfaatkan model ini, tapi seringkali kita jarang memakainya. Kita lebih sering memakai move, rotate, trim, copy, mirror, fill, strength, scale, array, offset, explode, dan erase. Mohon maaf nanti untuk erase menghapus objek. Baik, untuk selanjutnya kita bisa praktek. Toolbar yang pertama kita pakai command move. Jadi sebelum kita menggunakan tools move ini,
kita harus memiliki objek terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan. Saya siapkan ini satuannya senti. Jadi jarak antara garis ini masing-masing 1 meter. Sedangkan untuk yang tengah ini jaraknya masing-masing 50 meter di setiap pertemuan garis. Ini nanti untuk mengetahui kira-kira apakah objek tersebut sudah bisa pindah apa tidak. Yang pertama, kita coba buat objeknya terlebih dahulu. Saya ambil dari toolbar draw, kita ambil lingkaran, saya gambar kecil. Kemudian untuk memindahkan objek ini, kita harus menyeleksi objek tersebut. Baik itu dari kiri ke kanan, namun ini harus terkena semua, atau dari kanan ke kiri. Ini walaupun sedikit yang terkena, objek tersebut otomatis sudah terseleksi. Baik, tanda objek sudah terseleksi ini warnanya akan agak biru, ada biru-biruannya, berbeda dengan objek yang tidak terseleksi. Setelah itu kita bisa klik tombol secara langsung, klik move. Nah, ketika perintahnya kursornya berubah seperti ini, maka ini ada perintah yang siap untuk dilakukan. Kita pegang dulu objeknya, klik 1 kali aja, klik kiri seperti biasa, tanpa ditahan, bahkan lepaskan saja mouse kalian, ini sudah bisa bergerak. Mode ortonya, mohon maaf saya matikan dulu. Ini bisa digerakkan kemana-mana. Nah, jika sudah dikehendaki perletakan objek tersebut di mana, bisa diklik kiri sekali lagi, klik, maka objek tersebut akan pindah dari klik posisi A ke posisi B. Berikutnya kita bisa menggunakan shortcut. Langkahnya juga sama, kita seleksi terlebih dahulu objek tersebut, kita seleksi, lalu pada keyboard bisa diketik tombol M lalu enter. Nah, ini juga sama, kita bisa pegang lalu kita pindahkan seperti itu. Kemudian untuk memindahkan objek secara terukur, yang pertama sama, kita seleksi terlebih dahulu, lalu kita pindahkan objek tersebut ke suatu titik A. Kemudian saya menghendaki objek ini akan berpindah ke titik B atau dalam jarak 1 meter. Jadi kita seleksi, lalu move, lalu kita klik lagi objeknya, lalu kita arahkan kursor kita, mouse kita pada sumbu X secara lurus, atau kita bisa klik ortho modenya, lalu pada keyboard kita ketik satuan senti. Kalau saya menggunakan senti, tergantung teman-teman nanti satuannya apa. 1 meter berarti 100 cm. Setelah diketik 100 cm lalu tekan enter, maka otomatis objek tersebut akan berpindah sejauh 1 meter dari base point. Begitu juga sama langkahnya ketika kita menggunakan shortcut. Kita seleksi terlebih dahulu, lalu kita ketik M, enter, lalu kita klik lagi objek tersebut, kita pindahkan 100 cm lagi, maka otomatis ya akan berpindah. Berikutnya ada cara kedua dalam menggunakan shortcut move ini. Yang pertama tadi awal saya praktekkan adalah kita menyeleksi objek tersebut lalu baru kita pindah. Yang kedua, kita bisa klik move dulu baru kita seleksi. Nah, ketika kursor sudah berubah menjadi kotak kecil, artinya ada objek yang harus kita seleksi. Kita seleksi terlebih dahulu, klik, lalu enter. Nah, ketika kursor sudah berubah seperti ini, artinya ada objek yang siap diperintahkan. Kita pindah, kembali lagi 100 cm, enter. Baik, itu sementara untuk tutorial modify menggunakan command move. Terima kasih. Ini kita akan melanjutkan materi modify dalam command rotate, di mana kita
akan memutar objek secara bebas. Yang kedua, kita akan memutar objek berdasarkan radius. Yang ketiga, kita akan memutar objek berdasarkan titik acuan. Sebelum kita melakukan memutar objek tersebut, kita harus menyiapkan objek yang kita kehendaki untuk diputar. Yang kedua, di sini saya menyiapkan acuan, titik acuan, di mana objek ini nanti bisa berubah posisinya seperti apa dari awal hingga posisi akhir. Jadi sebenarnya objek yang harus kita siapkan hanya ini saja. Ini sebagai pendukung. Baik, yang pertama kita memutar objek secara bebas. Langkahnya sebelumnya saya di sini meletakkan objeknya ke titik acuan terlebih dahulu sehingga nanti bisa diketahui kira-kira perubahannya seperti apa. Baik, kita memutar objek secara bebas, kita seleksi terlebih dahulu objeknya, lalu kita bisa ketik RO pada keyboard atau pada layar, kita klik tombol rotate. Klik satu kali aja pada mouse, klik, lalu kita seleksi base point yang kita kehendaki. Saya menghendaki di tengah, contoh. Saya klik, lalu sebelum kita klik lagi, di sini kita harus menghendaki berputarnya seperti apa? Mungkin seperti ini, secara bebas saja, atau base point-nya seperti ini, bebas saja, atau base point-nya di sini bebas saja. Tergantung teman-teman menentukan titiknya ada di mana, maka akan menentukan posisi perputarannya seperti apa. Baik, untuk berikutnya kita akan memutar objek berdasarkan radius. Di sini langkahnya juga hampir sama. Kita seleksi terlebih dahulu objek yang mau kita putar. Kita seleksi, kemudian kita klik rotate pada layar atau RO enter. Lalu kita tentukan titiknya atau base point-nya di mana. Kita klik. Lalu di sini ada specify rotation angle atau radiusnya kita pakai berapa. Di keyboard saya coba pakai 45 derajat, lalu enter. Nah, secara otomatis objek ini berputar 45 derajat. Kemudian yang ketiga, kita akan memutar objek berdasarkan titik acuan. Di sini saya anggap adalah titik acuan. Ketika ada permasalahan seperti ini, katakan, ketika ada permasalahan seperti ini, saya ingin menghendaki posisi objek ini lurus dengan garis ini. Saya pindahkan terlebih dahulu objeknya. Nah, langkahnya seperti apa? Kita seleksi objek tersebut, lalu kita ketik RO enter atau kita klik tombol rotate pada layar. Lalu kita tentukan base point-nya. Saya menentukan base point-nya di sini karena nanti titik acuannya adalah garis ini. Baik. Nah, ini yang kita kehendaki seperti ini sebenarnya. Tapi supaya lurus bagaimana? Supaya benar-benar lurus. Sebelum kita klik kiri, kita ketik R terlebih dahulu pada keyboard. Ini angle-nya, lalu enter. Nah, di sini tanpa kita menuliskan radiusnya berapa, seperti 45 dan sebagainya, ini kita bisa klik di base point-nya, lalu titik ini kemudian ke titik acuan, selurus dengan garis ini. Maka secara otomatis objek ini bidangnya lurus dengan titik acuan. Seperti itu untuk materi rotate, bisa teman-teman praktekkan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar
jar modify untuk komen trim dan extend, di mana trim merupakan komen untuk memotong suatu garis atau objek, sedangkan untuk extend untuk menyambungkan atau memanjangkan suatu objek. Dalam pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk memotong garis berdasarkan garis potong. Yang kedua, kita memotong garis tanpa menentukan garis atau batas potong. Yang ketiga, kita akan memanjangkan atau menyambungkan garis berdasarkan garis batas akhir sambungan. Yang keempat, kita memanjangkan atau menyambungkan garis tanpa menentukan garis atau batas sambungan. Lalu kita akan coba menggunakan shift untuk memindahkan suatu perintah. Nah, pertama kita akan memotong garis berdasarkan garis potong. Di sini saya harus membuat objek terlebih dahulu. Katakan saya punya objek seperti ini. Lalu yang bidang horizontalnya mungkin saya tambah lagi. Nah, di sini kita akan memotong garis berdasarkan garis potong. Coba yang saya kehendaki adalah saya ingin memotong garis ini. Maka yang menjadi garis potong adalah ini dan ini, sehingga garis ini akan hilang. Langkah yang harus kita lakukan yakni kita klik trim atau TR enter pada keyboard. Kita klik, lalu kita tentukan garis potongnya terlebih dahulu. Saya menentukan ini dan ini. Kemudian setelah ditentukan garis potongnya, lalu kita enter pada keyboard, enter. Lalu kita seleksi garis mana yang akan kita kehendaki untuk dipotong. Saya klik ini, atau ini juga, atau ini juga. Lalu enter. Maka garis tersebut akan terpotong berdasarkan garis potong yang sudah kita tentukan tadi. Saya kembalikan lagi. Saya buat contoh yang garis vertikal yang terpotong. Saya klik trim atau ketik TR enter pada keyboard. Lalu saya tentukan garis potongnya. Ini sama ini. Lalu enter. Lalu kita seleksi objek yang mau kita potong. Atau bisa jadi seperti ini. Kita klik trim. Kita tentukan garis potongnya adalah ini dan ini. Lalu enter, lalu objek yang kita kehendaki terpotong. Begini juga bisa. Atau kita klik trim, kemudian satu aja garis potong, lalu enter, maka otomatis garis ini akan hilang salah satunya. Seperti itu. Kemudian materi berikutnya yakni memotong garis tanpa menentukan garis potong. Di sini kita bisa memotong suatu garis tanpa menentukan garis potong terlebih dahulu. Artinya dia akan otomatis terpotong berdasarkan garis yang terdekat. Contoh, di sini saya klik trim pada layar atau TR enter pada keyboard, klik. Kemudian sebelum kita melakukan perintah tersebut, kita klik kanan pada mouse kita. Saya klik kanan mouse, klik, lalu kita tentukan objek yang mau kita potong. Ini. Begitu seterusnya. Kemudian untuk mengakhiri perintah kita bisa ketik escape pada keyboard. Lalu berikutnya kita akan memanjangkan atau menyambungkan garis berdasarkan garis batas akhir sambungan. Jadi yang tadi kita sudah memotong suatu garis, maka kita akan mencoba extend garis atau memanjangkan garis tersebut. Perlu kita ketahui di sini kita juga harus menentukan garis akhirnya posisinya ada di mana dan menentukan garis mana yang akan kita panjangkan. Pertama kita bisa secara langsung
klik extend atau EX, enter pada keyboard. Lalu kita tentukan posisi akhir dari sambungan tersebut ada di mana. Saya mencoba pakai garis ini yang sebagai garis akhir. Ingat, ini harus berhadapan langsung atau yang searah dengan garis tersebut. Lalu enter, lalu kita tentukan garis yang berhadapan secara langsung dengan objek tersebut. Kita klik, lalu enter atau escape untuk mengakhiri perintah. Begitu. Saya coba untuk yang versi vertikalnya. Saya klik EX, ketik EX enter atau klik extend pada layar, EX enter. Lalu saya tentukan batas akhirnya, anggap saja di sini. Lalu kita klik enter. Setelah menentukan, baru kita seleksi objek yang kita kehendaki untuk nyambung. Kita bisa menyeleksi secara langsung seperti ini atau satu-satu seperti ini. Nah, ini akan berlaku atau bisa disambungkan ketika objek yang kita kehendaki dengan garis akhir berhadapan langsung. Tapi kalau objeknya ada di sini, maka ini tidak bisa, karena dia tidak berhadapan secara langsung. Apa yang ada di depannya biasanya. Untuk mengakhiri kita bisa enter atau escape pada keyboard. Bentar. Seperti itu. Kemudian kita akan memanjangkan atau menyambungkan garis tanpa menentukan garis batas akhir sambungan. Layaknya seperti trim tadi, kita klik extend, lalu klik kanan pada mouse, klik kanan, lalu kita klik objek yang mau kita panjangkan. Otomatis dia akan mendekati posisi batas terdekat. Kalau kita klik 2 kali, maka dia akan memanjangkan di posisi yang lebih dekat lagi. Begitu seterusnya. Nah, ini tidak akan berlaku ketika di depannya tidak ada batas akhir. Ini tidak akan bisa. Jadi hanya sebagai batas akhir saja. Untuk mengakhiri kita bisa enter lalu escape. Kemudian yang kelima, kita akan menggunakan shift untuk memindahkan perintah. Katakan di sini ada perintah yang kita pakai adalah trim. Trim kita klik, lalu kita ingin pindah ke extend tanpa harus ngeklik pada layar. Kita bisa klik shift kita tahan. Kita coba pakai yang tanpa garis sambung ya. Kita klik kanan, lalu shift. Nah, otomatis fungsi ini sebagai extend, walaupun di sini nanti kita kliknya adalah trim. Fungsinya sebagai extend. Tapi kalau kita lepaskan, maka dia akan kembali menjadi trim. Kita lepaskan, dia akan kembali menjadi trim. Kalau kita ketik lagi shift-nya sambil kita tahan, ini menjadi extend. Begitu sebaliknya, ketika kita klik extend di sini, lalu kita klik kanan, maka fungsi ini akan menjadi trim. Kita shift, fungsinya akan menjadi trim. Kalau shift-nya kita lepaskan, maka fungsinya menjadi extend. Selanjutnya yang terakhir, objek berdiri sendiri tidak bisa diperintah menggunakan trim. Ketika objeknya berdiri sendiri seperti ini, objeknya hanya satu atau sudah berakhir, contoh ini trim saya gunakan, saya potong, saya potong, saya potong, saya potong, saya potong. Nah, akhir sendiri ini tidak bisa diperintah menggunakan trim karena objeknya sudah berdiri sendiri. Artinya dia sudah tidak ada teman atau batas di sekitarnya. Baik, mungkin itu untuk materi trim dan extend. Kemudian di sini ada erase atau menghapus. Ini cukup sederhana. Kita bisa menyeleksi objek yang mau kita hapus. Kita seleksi objeknya, lalu kita klik erase.
otomatis objek tersebut akan hilang. Atau kita bisa seleksi lalu klik delete pada keyboard, otomatis objeknya akan hilang. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait trim, extend, sama iris. Terima kasih, dan teman-teman bisa mempraktekannya di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar toolbar modify pada komen, copy, dan mirror. Cukup sederhana. Untuk copy adalah menyalin suatu objek atau menggandakan suatu objek ke tempat lain. Caranya mudah, kita cukup menyeleksi. Contoh, ini objek yang mau kita gandakan. Kita cukup menyeleksi objek tersebut, lalu kita klik copy pada toolbar modify comment copy, atau kita bisa ketik CO enter. Kita klik, lalu kita pindahkan objek ini ke tempat yang kita kehendaki. Satu klik aja beberapa sudah bisa kita copy. Ini kita bisa mengcopy secara bebas. Kemudian cara berikutnya mengcopy berdasarkan radius. Ini coba saya pindah terlebih dahulu, atau berdasarkan jarak. Caranya juga sama, kita harus menyeleksi objek tersebut, lalu kita klik CO enter, atau langsung saja klik di sini CO enter, lalu kita tentukan endpointnya terlebih dahulu, lalu kita copy berdasarkan radius, kita klik 100 enter. Untuk menambahkan di jarak berikutnya kita bisa klik 200 enter, 200 enter. Kita copy lagi seperti itu. Selanjutnya kita mencoba untuk comment mirror. Kita harus membuat objeknya terlebih dahulu. Contoh, saya buat objek seperti ini. Objek seperti ini. Mirror ini akan menggandakan objek ini, namun objeknya bisa menjadi kebalikannya. Caranya mudah, kita seleksi terlebih dahulu objek yang kita kehendaki, lalu kita ketik MI enter pada keyboard, atau langsung diklik aja pada layar. Klik mirror, lalu kita tentukan titik tengahnya itu ada di mana. Saya mencoba di sini, klik 1. Nah, posisinya ini garis putus-putus kuning ini merupakan titik tengahnya, titik tengah dari objek satu ke objek yang kita gandakan. Nah, untuk membuat lurus kita harus aktifkan ortho modenya. Nah, supaya dia lurus, dia mau posisinya kanan, kiri, samping, atau atas, bawah. Lalu kalau sudah kita tentukan, kita klik sekali lagi, klik kiri, lalu enter. Sudah, objeknya otomatis jadi 2 tapi kebalikannya. Baik, itu untuk mirror sama copy. Teman-teman bisa mempraktekkan di rumah. Terima kasih. Baik, berikutnya kita akan melonggarkan objek menggunakan command stretch pada toolbar modify. Kita akan melonggarkan objek secara bebas. Yang kedua, kita akan melonggarkan objek berdasarkan jarak atau ukuran yang akan kita tentukan. Dan yang ketiga, kita akan melonggarkan objek berdasarkan titik vertex. Untuk melonggarkan objek secara bebas, cukup mudah, kita hanya menyeleksi objeknya. Di sini sudah saya siapkan objek dengan ukuran 100 atau 1 meter, karena saya menggunakan satuan senti, kali 50 cm atau setengah meter. Saya seleksi terlebih dahulu objeknya. Ini saya menyeleksi dari kanan ke kiri karena saya menghendaki sisi sini yang nantinya akan bergerak atau
yang akan kita longgarkan. Setelah kita seleksi, lalu kita bisa ketik S lalu enter atau stretch langsung pada tombol toolbar modify. Kemudian kita langsung klik kiri 1 kali pada mouse, lalu kita arahkan garis tersebut larinya mau kemana. Ini secara bebas saja, bisa lebih kecil, lebih sempit, atau lebih longgar. Untuk berikutnya kita akan mencoba menyeleksi sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kiri sini kita harus menyeleksinya dari kanan ke kiri supaya terkena secara keseluruhan. Lalu kita klik stretch, lalu kita longgarkan atau kita sempitkan, tergantung bebas saja. Baik, berikutnya kita akan melonggarkan objek berdasarkan jarak atau ukuran yang akan kita tentukan. Di sini juga sama, kita harus menyeleksi terlebih dahulu. Contoh bagian bawah ini, di sini dilihat ukurannya adalah 50. Saya akan melonggarkan supaya ukurannya sama 1 meter kali 1 meter. Kita seleksi terlebih dahulu, lalu kita klik stretch, lalu kita longgarkan jarak 100 meter. Jadi di sini saya aktifkan dulu ortomodennya supaya tegak lurus. Saya aktifkan ke bawah. Lalu di sini saya ketik 50. Maka yang awalnya tadi 50 cm saya tambah lagi 50, hasilnya jadi 100. Kemudian yang ketiga kita akan melonggarkan objek berdasarkan titik vertex. Ketika objek ini kita seleksi, maka titik-titik biru yang ada di objek tersebut ini merupakan titik vertex. Ini bisa kita longgarkan secara langsung dengan cara mengklik titik tersebut atau kotak biru tersebut dengan arah yang kita kehendaki, atau jarak yang kita tentukan berdasarkan ukuran juga boleh. Kita drag saja, klik 1 kali lalu kita drag, klik 1 kali lalu kita drag, seperti itu. Atau bagian tengahnya juga bisa kita drag ke arah yang kita kehendaki, ke bawah atau kemanapun yang kita kehendaki. Nah, ketika objek ini hanya ada 2 sudut, kita bisa membaginya dengan cara mendekatkan saja kursor kita pada titik vertex tersebut tanpa harus mengklik. Lalu kita bisa add vertex-nya, add vertex, maka objek ini memiliki bagian sudut lain. Untuk berikutnya kita akan mencoba menskalakan objek. Kita bisa memperbesar dan memperkecil objek secara bebas. Lalu kita juga akan memperbesar dan memperkecil objek berdasarkan ukuran yang akan kita tentukan. Lalu kita akan memperbesar dan memperkecil objek berdasarkan titik acuan. Di sini juga sudah saya siapkan objek yang nantinya akan kita perbesar atau kita perkecil. Yang pertama kita perbesar atau perkecil secara bebas terlebih dahulu. Kita seleksi objeknya. Kita seleksi. Kemudian kita bisa ketik SC lalu enter pada keyboard untuk shortcut-nya, atau kita bisa langsung klik scale pada layar. SC enter. Lalu kita tentukan titik poinnya di mana, terserah kita. Nah, ini klik 1 kali kalau seandainya belum kita tentukan besaran yang kita kehendaki, jangan diklik terlebih dahulu. Ketika sudah kita menghendaki objek tersebut lebih besar atau lebih kecil sesuai keinginan kita, baru kita klik 1 kali pada mouse, maka ukurannya bisa lebih besar. Kalau lebih kecil juga hampir sama, tapi mouse kita ini harus kita arahkan agak dekat dengan titik poin sehingga objek ini akan lebih kecil. Tapi ini akan jauh lebih sulit karena kita akan lebih mudah menggunakan ukuran yang akan kita tentukan. Kita coba terlebih dahulu base pointnya di sini. Kalau semakin jauh dengan titik poinnya, ini objek akan semakin besar, tapi kalau semakin dekat ini akan semakin kecil. Tapi untuk menentukan titiknya ini akan lebih susah. Seperti itu.
Baik, berikutnya kita akan mencoba memperbesar dan memperkecil objek berdasarkan ukuran yang kita tentukan. Kita seleksi terlebih dahulu objeknya, kita seleksi, kemudian kita klik scale, lalu kita klik pada base point yang kita inginkan. Saya menentukan base pointnya ada di tengah. Contoh, ketika kita ingin memperbesar objek tersebut, maka nilai yang harus kita input adalah di atas angka 1,1 atau 1 atau 2 atau 3. Ketika nilainya di bawah 1 atau 0,9 sekian, maka objek tersebut akan lebih kecil. Kita coba objeknya lebih besar dari bentuk aslinya. Katakan di keyboard saya ketik 2, maka objek ini akan lebih besar 2 kali lipatnya. Enter. Yang tadinya objek ini 1 kali 0,5, maka jadinya 2 meter kali 1 meter, 2 kali lipatnya dari objek awal. Begitu juga dengan memperkecil, kita bisa seleksi objeknya terlebih dahulu, lalu kita ketik SC lalu enter atau klik pada layar, lalu kita tentukan base point-nya, lalu kita masukkan angka di bawah 1 atau 0,5 katakan, maka ini setengahnya dari objek tersebut. Kita klik enter, maka objek tersebut yang awalnya 1 kali 50 jadinya 0,5 kali 2,5. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memperbesar dan memperkecil objek berdasarkan titik acuan. Di sini saya sudah menyiapkan titik acuannya. Saya menghendaki objek yang panjangnya 50 cm ini akan sepanjang dengan garis ini. Namun garis ini kadang tidak kita ketahui panjangnya berapa. Tapi untuk memperbesar objek ini supaya proporsional sesuai dengan garis ini, kita bisa seleksi terlebih dahulu objeknya. Kemudian kita klik scale, lalu klik base point yang kita tentukan, klik 1 kali saja, lalu klik R untuk referensinya, lalu enter. Kemudian kita tentukan sisi mana yang akan kita perbesar atau kita skalakan. Kita klik titiknya ke titik awal ke titik akhirnya, lalu kita klik P. P ini untuk poin atau rujukan atau acuan yang akan kita jadikan acuan objek ini sebesar apa. Kita klik acuannya di sini lalu di sini. Maka garis ini sama garis ini akan sama panjangnya. Contoh di sini panjangnya adalah 130, maka akan kita lihat acuan kita adalah 130. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.